Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya, Firsti Ristiana. Video kali ini kita akan pelajari materi tentang dinamika gerak lurus. Penasaran? Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Nah, hari ini kita akan belajar pada materi dinamika gerak lurus. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang gaya. Teman-teman masih ingat ya bahwa gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan. Nah, ketika kita lihat gambar di bawah ini ada seorang anak yang sedang mendorong kursi pada posisi mula-mula kursi diam. Setelah kursi didorong, ternyata kursi bergerak dan berpindah tempat. Maka dari fenomena ini kita bisa simpulkan bahwa pemberian gaya yaitu berupa mendorong yang melakukan gaya akan menimbulkan benda bergerak. Nah, ketika benda bergerak maka benda akan memiliki kecepatan. Dengan adanya perubahan kecepatan maka akan menimbulkan percepatan sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaya dapat menyebabkan timbulnya atau terjadinya percepatan gerak suatu benda. Kita lanjutkan tentang hubungan gaya dengan percepatan. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama di sebelah kiri terdapat sebuah almari yang didorong oleh seorang anak. Nah, pada bagian kanan dengan almari yang sama, tetapi almari ini didorong oleh dua orang anak. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang pertama di sebelah kiri, dorongan yang dihasilkan oleh seorang anak ini menghasilkan gaya 1 Newton yang menyebabkan timbulnya percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Nah, karena pada gambar yang di sebelah kanan ini didorong oleh dua orang anak, maka gaya yang ditimbulkan, yaitu gaya dorongnya, akan lebih besar daripada gambar yang pertama. Sehingga gambar yang kedua adalah 2 Newton. Dan hasil percepatan yang dihasilkan dari gaya dorongnya adalah 2 meter per second kuadrat. Maka dari fenomena kejadian ini kita bisa simpulkan bahwa F atau gaya sebanding dengan A atau percepatan. Selanjutnya adalah hubungan gaya dengan massa. Nah, teman-teman, pada gambar di bawah ini terdapat dua buah benda yang berbeda ya. Yang pertama di sini ada almari dengan massa 10 kg dan pada bagian yang kanan terdapat sebuah almari dengan massa 20 kg. Dengan percepatan yang sama yaitu masing-masing 2 meter per second kuadrat untuk menggerakkan sebuah almari dengan massa 10 kg dan percepatan 2 meter per second kuadrat dibutuhkan gaya sebesar 1 Newton. Nah, kita bisa lihat pada gambar kedua, dengan menggunakan percepatan ya, menimbulkan percepatan yang sama sebesar 2 meter per second kuadrat dan massa yang digunakan adalah 20 kg, ternyata gaya yang dibutuhkan lebih besar yaitu 2 Newton. Sehingga pada fenomena ini bisa kita simpulkan bahwa massa yang besar membutuhkan gaya yang besar. Hal ini berarti F atau gaya sebanding dengan M atau massa. Nah, dari dua fenomena yang telah kita pelajari bersama, yang pertama kita dapatkan kesimpulan bahwa F sebanding dengan A
atau percepatan, dan yang kedua F sebanding dengan M atau massa, maka kita bisa simpulkan bahwa F atau gaya akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, pada persamaan inilah yang kita sering kenal dengan hukum 2 Newton. Kita lanjutkan tentang pembahasan hukum Newton. Teman-teman, kita masih ingat bahwa hukum Newton ada 3 ya, di mana hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, kita bahas terlebih dahulu pada hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa F sama dengan 0. Nah, pada peristiwa ini, yang akan terjadi pada suatu benda yang diberikan gaya sebesar 0, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada benda. Yang pertama adalah benda itu diam, dan yang kedua, pergerakan dari benda itu tidak menimbulkan percepatan, karena tidak adanya perubahan kecepatan, sehingga yang kemungkinan terjadi adalah benda tersebut akan melakukan gerak secara GLB. Lalu untuk hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, fenomena dari kajian hukum 2 Newton ini berlaku untuk setiap benda yang melakukan gerak secara GLBB. Dan untuk hukum 3 Newton menyatakan bahwa F aksi akan sama dengan min F reaksi. Agar lebih jelas, yuk teman-teman kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Giswa melihat Sultan mendorong lemari bermasa 50 kg. Sultan mendorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Tentukanlah A, besar percepatan lemari saat didorong Sultan. B, besar percepatan lemari jika Giswa ikut mendorong meja dengan gaya 10 Newton searah dengan Sultan. C, besar percepatan lemari jika Giswa ikut mendorong meja dengan gaya 10 Newton berlawanan dengan Sultan. Langsung saja kita bisa jawab dari pertanyaannya. Ya, ini untuk kasus A di mana tadi Sultan mendorong sendirian, yaitu massa dari almarinya 50 kg, sehingga karena benda ini bergerak maka menimbulkan percepatan. Sehingga persamaan yang kita gunakan adalah persamaan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikalikan A. Gaya dorong yang diberikan Sultan adalah sebesar 10 Newton sama dengan massanya 50 dikalikan A, sehingga hasil yang kita dapatkan untuk percepatan adalah 0,2 meter per second kuadrat. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang poin B. Nah, pada poin B ini ternyata Giswa membantu Sultan mendorong almari tersebut dengan arah yang sama atau searah. Artinya di sini baik Sultan dan Giswa memberikan gaya sebesar 10 Newton pada almari dengan arah yang sama. Karena arahnya sama, maka di sini ada penambahan gaya, yaitu 10 oleh Sultan dan 10 oleh Giswa, sama dengan massanya, yaitu massa almari 50 dikalikan A. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,4 meter per second kuadrat. Nah, untuk kasus yang C, pada kasus C ini berbeda dengan kasus B. Jika tadi Giswa mendorong searah, sekarang Giswa mendorong berlawanan arah dengan Sultan. Sultan mendorong ke arah kanan, Giswa mendorong ke arah kiri. Sehingga di sini terjadi perlawanan arah ya dari gaya yang diberikan. Sehingga tandanya adalah 10 yang diberikan oleh Giswa dikurangi dengan 10 yang diberikan oleh Sultan. Sama dengan 50 untuk massa dari almarinya dikalikan A. Nah, sehingga didapatkan hasil 0 meter per second kuadrat. Jadi pada keadaan ini almari akan diam karena tidak ada percepatannya. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah,
Sekarang agar lebih memahami materi ini, teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran pada materi dinamika gerak lurus yang kita fokuskan pada pembahasan materi hukum Newton. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya.